Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Devitri dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai, NIM 2114201006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya yang berjudul Edukasi Tanah Longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan pergerakan material berupa batuan atau tanah melalui permukaan bidang miring yang disebut lereng. Batuan atau tanah mengalami longsoran menuruni tebing secara dengan kemiringan lereng. Adapun jenis-jenis tanah longsor, yang pertama longsoran translasi, yang kedua longsoran rotasi, yang ketiga pergerakan blok, yang keempat runtuhan batu, yang kelima rayapan tanah, yang keenam aliran bahar rombakan. Selanjutnya, penyebab terjadinya tanah longsor, yang pertama karena curah hujan, yang kedua kemiringan lereng, yang ketiga kondisi tanah, yang keempat getaran, yang kelima aktivitas manusia. Selanjutnya, adapun tanda dan gejala tanah longsor, yang pertama munculnya retakan pada lereng yang sejajar dengan air tebing setelah hujan turun. Yang kedua, sungai dan air sumur muncul ke permukaan dan berwarna keruh. Yang ketiga, di permukaan tanah muncul mata air baru secara tiba-tiba. Yang keempat, kondisi tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang kelima, sekitar lereng pohon-pohon atau tiang-tiang dan rumah mulai tampak miring. Yang keenam, terjadinya perubahan bentuk pembangunan rumah sehingga jendela dan pintu sulit terbuka. Dampak terjadinya tanah longsor terdapat dua dampak, yaitu yang pertama dampak terhadap kehidupan, yang kedua dampak terhadap lingkungan. Pada dampak terhadap kehidupan, yaitu seperti bencana longsor banyak menelan korban jiwa, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan, kerusakan bangunan, menyebabkan kerugian ekonomi serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. Sedangkan pada dampak terjadinya lingkungan, yaitu yang pertama terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan, yang kedua terganggunya keseimbangan ekosistem, yang ketiga lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis, yang keempat terjadinya tanah longsor dapat menutupi lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Manajemen bencana, yaitu manajemen bencana tanah longsor. Yang pertama, pencegahan tanah longsor, di mana tahap ini dilakukan untuk mengurangi ataupun menandakan bahaya bencana alam, misalnya dengan pelarangan pembakaran hutan dalam, melakukan penanaman di hutan yang gundul, dan melarang melakukan pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua yaitu mitigasi bencana longsor, seperti menghindari pembangunan pemukiman di daerah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan. Yang ketiga, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan, yaitu melakukan pendidikan dan latihan mitigasi bencana tanah longsor, mencatat nomor telepon penting seperti telepon semua keluarga, rumah sakit, kantor polisi, pemadaman kebakaran, dan lembaga kebencanaan, membuat deteksi dini lembaga tentang longsor dengan cara mengamati tingkat curah hujan dan memeriksa stabilitas lereng secara berkala. Yang keempat yaitu peringatan dini longsor, di mana upaya untuk memberikan tanda peringatan pada masyarakat bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi, dan pemberian peringatan ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Yang kelima yaitu tanggap darurat, di mana tanggap darurat ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan segera sesaat setelah kejadian bencana terjadi guna menangani dampak buruk yang muncul. Yang keenam yaitu bantuan darurat, di mana bantuan darurat dilakukan untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sifatnya sementara berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, sanitasi, dan air bersih. BPBD dan dinas terkait bekerja sama dalam memberikan bantuan, misalnya pembangunan jembatan sementara yang bersifatnya darurat dan tidak bertahan lama.
Yang ketujuh yaitu pemulihan, di mana pemulihan ialah serangkaian yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi bagi masyarakat dan lingkungan hidup terdampak bencana. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan yaitu perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pembelian perkaitan rumah masyarakat, pemulihan sosial, psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi. Yang kedelapan yaitu rehabilitas, di mana dalam upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap segala aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan target utama untuk menormalisasi segala aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak pasca bencana. Yang kesembilan yaitu rekonstruksi, di mana kegiatan untuk merumuskan kebijakan usaha dan langkah-langkah konkret yang terencana dengan baik, konsisten, serta berkelanjutan dalam kembali membangun secara permanen semua prasarana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum